Selamat sore, Dokter Banu. Halo, sore. Sebentar ya, bentar. Kita Baik, masukin itunya dulu, apa namanya, backgroundnya dulu, bentar. baik silahkan dok. Eh Dokter Soalnya Banu, ini lagi banyak J. kegiatan, jadi nggak bisa. Ini aku sambil di jalan. Jadi nanti kalau ada yang saking, bentar ya. Ya tidak apa-apa dok. Dokter Banu perkenalkan saya Galuh dari Raisa Radio dok. Ya, lu Mbak Galuh. Terima Oke, kasih banyak Dokter Banu sudah berkenan untuk mampir dan berbagi di Raisa Radio bersama dengan sobat sehat semuanya. Terima kasih Dokter Banu di sela kesibukannya. sama-sama, sama-sama. Ya Dokter Banu mungkin insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Monggo Dokter Banu Ya, bila ya. ingin Bentar, bersiap-siap oke, dulu. ini siap-siap ya. Mana ya? Ya. Ini kalau Atau bila belum memungkinkan tidak usah dipakai tidak apa-apa kok dok karena memang sobat saya juga akan mendengarkan melalui radio juga begitu dok. ini nggak apa-apa kalau nggak video on. Bentar, Tidak saya, apa-apa dok bila belum memungkinkan. bentar. Mungkin sih, cuman saya di mobil. Oke, monggo dok senyamannya dokter Sebentar. Banu saja. Dok izin menyampaikan acara sore hari ini Raisa Radio Indonesia Sehat merupakan radio yang sedang dikembangkan oleh FKKM KUGM dan nanti acara di sore hari ini acara Tanya Pakar akan kami siarkan di radio aplikasi digital kami. Pendengarnya atau nanti biasa kami panggil sebagai Sobat Sehat akan mendengarkan di radio, di website kami di radioindonesiasehat.com dan mungkin ada beberapa juga yang join iseng-iseng join lewat Zoom begitu Dokter Banu. Udah ya, kelihatan muka saya. Sip. Ye, sampun dok, Aman terima ya? kasih. Dan ini izin kami rekam Oke, untuk ya. kami olah sebagai podcast dan kami Oke, publish di good. Spotify, boleh ya dok ya? Boleh banget, silakan. Baik dok, izin kami mulai, Dokter Banu. Oke. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Sobat Sehat semuanya, apa kabar? Senang sekali di kesempatan hari ini Sobat Sehat setiap Kamis ya. Saya Galuh bisa berbahagia dan juga menyapa Anda Sobat Sehat setiap Kamis. Kita berjumpa di program kami yaitu di acara Tanya Pakar. Dimanapun Anda berada, terima kasih selalu stay tune di Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat yang bisa Anda akses melalui radio aplikasi digital kami. Sobat Sehat bisa mendownloadnya di Play Store dengan keyword Raisa Radio, atau di sore hari ini Sobat Sehat streaming melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan tak lupa juga saya sapa untuk Sobat Sehat semuanya yang sore hari ini sudah mantau ya melalui Zoom meeting kami di Raisa Radio di acara Tanya Pakar. Sore hari ini hujan ya Sobat Sehat, kita akan nikmati obrolan santai di sore hari ini yang bertajuk apa saja fakta kacamata. Dan seperti biasa setiap Kamis selalu kami hadirkan pakar-pakar yang luar biasa untuk Anda. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami luar biasa. Ada Dr. Banu Aji Dibiasakti, spesialis mata dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKKM KUGM. Tentu untuk Sobat Sehat yang berada dimanapun, baik melalui radio ataupun di video ya, Anda tetap boleh bisa bertanya. Yang di radio seperti biasa ya, sudah di save nomornya di 0812-3239-7300 untuk Sobat Sehat yang dimanapun Anda berada. Dan untuk Sobat Sehat yang join melalui Zoom, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan nanti raisen atau dituliskan di kolom chat di bawah ini. Dan sudah hadir bersama dengan kita semua, mari kita sapa. Selamat sore Dokter Banu. Halo, selamat sore semuanya. Panggilannya apa nih, Pak? Dengar.
Raisa Radio. Sobat sehat, Dok. Sobat sehat Raisa Radio, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Dokter Banu sudah berkenan untuk menyapa Sobat Sehat dan mampir di Raisa Radio. Sehat, Dok, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Dok, dan terima kasih juga sore hari ini kita akan bahas tentang fakta kacamata, Dok, di mana mungkin di era-era digital seperti ini, apalagi banyak kemarin mulai pandemi, terus banyak juga aktivitas-aktivitas yang daring, mulai kita cari-cari nih para sobat saya nih Dok, tentang kebutuhan untuk pakai kacamata atau bagaimana penggunaannya. Nah, sebetulnya nih Dok, kapan seseorang harus memakai kacamata? Oke, jadi pertanyaan sejuta umat ini. Kalau hampir semua pasien yang butuh kacamata tuh pasti nanya, dok ini saya perlu pakai kacamata gitu. Kalau nggak dipakai gimana kan gitu, yang paling sering ditanyain gitu. Jadi kita harus sebetulnya kembali mengenal proses terjadinya mata minus sih sebenarnya. Jadi salah satu penyebab utama dari mata minus ya, atau bertambahnya yang mata minus, jadi sudah minus terus kemudian minusnya tambah, itu adalah ketidakjelasan dari image atau gambar yang masuk ke retina. Jadi ketika seseorang menerima retina kita menerima gambar itu blur, ya, itu akan menyebabkan mata akan makin melonjong ya, sehingga nanti minusnya akan nambah. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa ketika kita baik punya minus ataupun tidak punya minus, baik mata normal, itu memang mata kita itu, retina kita membutuhkan gambaran yang jelas. Nah, kalau bagi orang yang belum punya minus, maka dia akan harusnya baik-baik aja gitu. Tapi kalau orang punya minus kemudian tidak dipakai kacamatanya, maka gambar yang dihasilkan di retina kita itu gambar yang blur. Nah, kalau misalkan gambarnya blur, itu secara alamiah akan menyebabkan minusnya bertambah. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu nih, bahwa kalau kita minus, apalagi sudah sampai minusnya, sudah sampai membuat pandangan itu kabur terus gitu ya. Itu kalau tidak dipakai kacamata sepanjang hari, nah ini harus digarisbawahi. Jadi kalau pakai kacamata juga harus sepanjang hari. Ya dilepasnya pas tidur aja sama pas mandi gitu. Tapi anytime saat kita melihat dengan mata kita gitu, itu kita harus ada kacamata. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan gambar yang diterima oleh retina kita itu gambar yang jelas. Nah, gambar yang jelas itu gimana sih? Gambar yang jelas itu kalau kita ngelihat jelas. Kalau kita ngelihat jelas, harapannya itu akan menahan supaya minusnya nggak nambah. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa kacamata itu wajib dipakai untuk mencegah progresivitas dari mata minus. Seperti itu, miopia ya kita sebutnya ya. Ya, nah, bagaimana kalau yang matanya nggak minus ya? Kalau nggak minus ya nggak perlu, karena dia menerima gambar, retina kita sudah menerima gambar yang normal. Jadi harapannya sih kalau tidak ada penyebab lain ya dia nggak akan minus gitu. Gitu ya. Begitu kira-kira jawabannya. Baik Dok, terima kasih. Jadi memang kita harus tahu dulu mata kita nih kondisinya seperti apa begitu ya Dok ya. Kadang ada orang yang mungkin sudah merasa blur tapi dia tidak aware kalau dirinya matanya bermasalah lalu enggan periksa begitu Dok. Nah tadi juga menarik Dokter Banu mengatakan kalau memakai kacamata itu harus sepanjang hari. Apakah artinya kita ketika kalau lepas enggak itu apakah bisa menambah minus Dok? Iya pasti. Jadi tapi tidak langsung lepas kacamata gini langsung nambah ya. Itu kan akumulasi ya. Semakin lama kita melepas kacamatanya, semakin cepat juga proses pemanjangan minusnya. Pemanjangan minus maksudnya progres ya, minusnya ya naik ya. Nah, seperti itu. Ini juga berkaitan dengan kacamata itu dikoreksi harus benar. Kenapa? Karena kalau misalkan koreksinya nggak benar kan, misalkan kurang. Ya kalau kurang berarti dia pandangannya masih belum jelas, sehingga relatif blur. Kalau relatif blur otomatis ya mesti ada resiko nambah juga minusnya. Bagaimana kalau minusnya ketinggian misalkan? Kalau minusnya ketinggian orang akan cenderung pusing pakai kacamatanya. Kalau orang sudah pusing pakai kacamatanya, ujung-ujungnya nggak akan mau dipakai kacamatanya. Begitu. Nah, kalau sudah nggak mau dipakai kacamatanya, sama aja lepas kacamata kan. Itulah. Jadi memang itu kayak lingkaran setan yang harus diputus gitu ya. Diputus gimana caranya?
periksa ke dokter spesialis mata, kemudian dikonsultasikan ya, nanti kan akan dicek sudah jelas atau belum. Ada alatnya gitu, ada alatnya yang bisa ngecek ini pandangannya sudah sesuai target atau belum gitu. Sesuai target itu berarti udah jelas gitu pandangannya. Nah setelah itu tinggal bikin ke optik. Nah setelah dibikin di optik baru dipakai terus menerus. Itu yang kita kampanyekan selalu sih. Makanya saya juga pakai kacamata nih. Jadi Oke, baik dok, ya menarik jadi harus sekali. harus begitu ya. Minus berapapun kita harus pakai kacamatanya. Betul. Minus berapapun harus dipakai kacamatanya dan harus dipakai sepanjang hari ya dok ya. Nah Yes. dokter tadi mengatakan kalau ada yang mungkin sudah pakai kacamata lalu kerasa pusing terus dilepas. Artinya kita harus selalu memperbarui gitu ya dok ya dan melihat kondisi kita nih sesuai atau tidak dengan kacamata yang kita pakai atau seperti apa dok? Ya itu dia. Jadi ini ada yang ya agak agak apa ya? Yang pertama kita harus tahu dulu betul kondisi minusnya ya. Jangan cuman kalau bisa sih jangan cuman asal optik karena maksudnya tidak cuman jadi orang pandangan kabur itu tidak cuman hanya kondisi minusnya aja gitu loh. Nah, jadi seringnya orang sudah menyimpulkan sendiri ya kayaknya saya pandangan kabur nih butuh kacamata. Memang orang ya mayoritas pandangan kabur apalagi bukan usia tua itu ya memang rata-rata kacamata tapi kan belum tentu itu harus ditegakkan dulu lah terutama besaran lensanya nanti yang akan dipakai itu kan harus dicek ya gitu. Nah, jadi memang di situ sih letak step krusialnya. Kalau dikatakan oleh dokter mata sudah betul ukurannya aman, itu uh, berarti memang sudah sesuai seperti itu. Seringnya hati-hati nih, hati-hati. Seringnya ketinggian. Kenapa? Karena kalau ketinggian itu, misalkan contohnya saya -1, saya pakai -1/4. Saya dikasih -1/4 sama saya dikasih -1, sama-sama jelas. Yang diambil yang mana? Kalau dokter spesialis mata pasti ambil yang -1. Kenapa? Karena kalau dikasih -1/4 jelasnya sama, tapi kita ada ketambahan akomodasi. Lah kalau akomodasi itu sehingga kita nanti akan matanya lelah, mata capek. Nah itu yang menyebabkan kok nggak enak ya kacamatanya ya gitu. Mhm mhm. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Nah, jelas ya Sobat Sehat bahwasanya kita harus tahu betul nih kondisi kita dan jangan sungkan-sungkan untuk, cek ke dokter. Jadi jangan langsung lari ke optik ya dok ya. Lalu dok, apa yang terjadi kalau misalkan Iya dan ini masuk BPJS ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ya. Sekarang tuh akses ke dokter spesialis mata harusnya sangat mudah ya. Apalagi maksudnya selama di area Yogyakarta ya, yang saya tahu semua lah kalau yang dokter matanya ya kenal semua gitu ya. mhm, Tidak ada daerah di Jogja yang kesulitan lah, nggak ada dokter matanya gitu ya. Baik, ini kalau misalkan pendengarnya nggak cuma dari Jogja ya, bahkan mungkin kalau maksudnya di Indonesia itu sekarang dengan adanya BPJS, itu kita cuma tinggal ke dokter vaskes pertama, terus kemudian kita mengeluh aja pandangannya kabur seperti itu. Nanti pasti akan dirujuk ke dokter spesialis mata terdekat. Nah, itu semudah itu nggak bayar kalau pakai BPJS. Ya asal mhm, asal punya keanggotaan BPJS-nya aktif aja gitu. Jadi mhm. sebenarnya sudah tidak ada barrier di situ ya. Harusnya semua orang silahkan nggak apa-apa. Kalau untuk bahkan yang mungkin yang nggak cuma yang anak sekolah ya, tapi yang sudah mulai misalkan kuliah atau sudah kerja itu sama aja nggak apa-apa, cek aja gitu. Gitu. Mhm mhm. Baik dok, nah ini kabar baik untuk sobat sehat semuanya. Jadi, nggak usah sungkan-sungkan, jadi apalagi cover oleh BPJS untuk cek ya, untuk kebutuhan mata kita nih, biar, tetap sehat. Nah, dokter ini mungkin, saya mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk ya, Dok, ya, di WhatsApp dari Raisa Radio maupun di Ya, Zoom. Izin saya bacakan, Dok, mungkin ini menyambung oke dari oke. pertanyaan dari Mas Hanif Prasetya di Jogja. Selamat sore, Dokter Banu, bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa, hadir di Raisa Radio. Izin bertanya lalu apa efeknya dok bila seseorang ini tidak berkonsultasi tapi langsung membeli kacamata? Matur nuwun dok, salam sehat. Oke, terima kasih pertanyaan. Ya sebetulnya nggak ada yang salah, sebetulnya gini ya, jadi, mungkin yang perbedaannya antara kan kalau optik itu pasti dipegang, ditanggung jawabi oleh namanya optician ya. Optician itu yang ahli refraksi, sebetulnya memang punya kompetensi untuk memeriksa juga gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau memang akses ke dokter mata susah gitu. Cuman memang, apa namanya, pemeriksaan secara holistik pasti lebih holistik jika dilakukan oleh dokter spesialis mata. Karena belum tentu masalahnya cuma kacamata aja, itu yang harus digarisbawahi.
Ya memang optik pasti akan kalau misalkan ada masalah selain kacamata, pasti juga akan biasanya merefer sih, nggak langsung dibikinin kacamatanya. Jadi mesti, "Pak, ini mungkin saran," atau, "Pak, Bu, ini mungkin harus dicek ke dokter spesialis mata dulu," kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan bolak-balik. Nah, mending sebenarnya karena dengan kemudahan akses BPJS tersebut, kenapa sih kita sekarang, ya sudah kita pakai aja BPJS kita minta rujukan aja ke dokter spesialis mata terdekat, gitu sebetulnya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, ya nggak apa-apa juga, cuman memang ya kalau misalkan mungkin nggak nyaman atau masih belum jelas, ya udah segera aja periksa ke dokter mata gitu, Mhm mhm mhm. untuk Baik. mengkonfirmasi aja. Mhm. Baik Dok, terima kasih. Semoga terjawab ya untuk, Mas Hanif yang sudah mengajukan pertanyaannya. Jadi kita bisa lebih tahu nih kondisi diri kita bisa jadi tidak hanya dari kacamatanya saja, tapi dari, kondisi lain juga, jadi lebih tahu kalau kita periksa ke dokter. Selanjutnya nih Dok, Satu lagi nih, iya Dok? jadi yang sering misleading ya, Mhm jadi kadang-kadang tuh apalagi nih sekarang era setelah pandemi ini banyak sekali namanya kondisi computer vision syndrome ya. mhm Computer vision syndrome itu jadi matanya seperti tegang seperti itu karena kita terlalu lama melihat layar gawai gitu. Nah, dari gadget itu kan kita jadi lelah di situ. Nah, efek sampingnya adalah kita mengalami namanya miopia sementara. Jadi seolah-olah mata kita itu kondisinya minus, padahal sebenarnya itu capek aja gitu. Capek melihat gadget. Jadi kalau misalkan diukur ke optik, itu nggak, ya pokoknya diukur pakai alat yang di optik ataupun di dokter mata, itu pasti akan cenderung minus dulu gitu. Minusnya akan nambah. Nah, kalau ke dokter mata itu pasti disuruh istirahat dulu. Jadi nggak langsung dikoreksi saat itu ukuran kacamatanya, karena ada probabilitas untuk turun minusnya seperti itu. Dan jadi idealnya kalau kita mau ngecek kacamata memang semua mata harus sehat dulu, dipastikan matanya nggak dalam kondisi tadi miopia sementara itu. Miopia sementara itu ya caranya ya itu nanti ada pasti kalau dokter spesialis mata akan dicek, itu dia akan disuruh istirahat dulu, seperti itu. Disuruh ngurangin gawainya dulu, seperti itu. Jadi nggak langsung main asal dicek. Nah, itu yang mungkin saya nggak tahu ya kalau misalkan di optik apakah ada penilaian terhadap itunya apa enggak, gitu. Nah, di situ yang mungkin harus jadi apa ya, karena sekarang eranya sudah apa-apa pakai pakai gadget kan. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, seperti itu. Jadi belum tentu kabur sekarang ini langsung didiagnosis minus mhm. fix gitu, belum. Jadi itu yang harus diperiksa secara holistik. Nah itu yang jangan sampai misleading gitu nanti. Seringnya dibikinin kacamata langsung gitu, Iya dibikinin Dok. kacamata tiba-tiba nanti dipakai terus nggak enak lah, itu yang jadi problem memang. Mhm mhm. Baik Dok, terima Ya itu kasih. dia. Nah, saya jadi penasaran Dok, tadi dokter mengatakan ada yang miopia sementara sama yang, minus gitu ya, minus sama yang kayak kita kelelahan. Yang bisa kita rasakan kalau kita kelelahan bedanya itu yang bisa kita rasakan apakah ada Dok, perbedaannya? Secara umum kalau dia masih membaik dengan istirahat berarti itu minus sementara. Jadi harusnya memang orang orang ya sebenarnya itu miopia juga, cuman namanya pseudomiopia. Jadi mirip apa ya, saya bilang tadi minus sementara itu sebenarnya pseudomiopia. Jadi itu minus sementara. Jadi dengan istirahat membaik. Istirahat itu apa? Jadi ya kita nggak menatap layar gadget dulu, libur 1 hari 2 hari kita kita jauhkan dari gadget dulu seperti itu. Kalau yang kantor ya mungkin dibatasin lah saat kantor aja. Pas kantor pun juga dikurangin gitu. Atau enggak pas libur, kita Sabtu Minggu gitu pas libur ya ya udah jangan ngeliatin handphone atau laptop terus seperti itu. Kita istirahat lah, mata kita ngeliat yang jauh-jauh aja gitu. Nah, dari situ yang kita bisa mengistirahatkan. Kalau dari situ nanti dicek ulang kemudian tetap ya berarti memang itu minus minus asli. Tapi kalau emang akhirnya turun, ya berarti itu minus sementara. Nah itu dia. Memang tidak bisa sekali pengecekan, harus paling nggak 2 kali. Dan ada jeda istirahatnya dulu, diistirahatin. Ini terutama kalau orang yang belum pernah pakai kacamata ya, belum pernah terdiagnosis kacamata minus gitu. Kalau orang udah pakai minus kan udah jelas minus gitu. Tapi kalau misalkan kayak kayak orang belum pernah pakai kacamata gitu, nggak tahu kalau matanya minus, terus kemudian tiba-tiba kabur gitu. Kemudian ke optik atau ke ya nggak tahu lah, menyimpulkan sendiri pakai kacamata kok enak gitu lah. Belum tentu juga, kita harus ngecek yang lain dulu. Nah itu dia, itu tidak sesimpel itu sebetulnya, gitu.
Ya dok, terima kasih banyak penjelasannya. Tadi dokter baru menyampaikan di sobat saya jangan lupa untuk sesibuk apapun tetap mengambil waktu untuk beristirahat. Nah seperti dokter kita akan jeda dulu, kita akan beristirahat sejenak dokter. Dan Oke, sobat saya tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat dimanapun Anda berada, baik di radio maupun di website ataupun di Zoom. Kami masih akan menemani Anda dengan topik apa saja fakta kacamata di edisi Tanya Pakar hari ini. Kita akan dengarkan satu lagu untuk menemani kita di sore hari ini dari Khalid dengan Satellite. Tetap di Raisa. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di edisi Tanya Pakar di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kami sapa dulu selamat sore Sobat Sehat yang baru saja bergabung, baru saja mengklik aplikasi radio, aplikasi digital kami. Selamat sore dan selamat bergabung kembali di Tanya Pakar Raisa Radio. Dan sore hari ini masih bersama dengan Dr. Banu Aji Dibiah Sakti, spesialis mata. Kita membahas nih Sobat Sehat tentang fakta-fakta kacamata. Nah, masih ada Dr. Banu. Dr. Banu, ini ternyata ini Sobat Sehat sudah banyak yang mengajukan pertanyaan dok, banyak sekali yang tertarik untuk bertanya. Izin saya boleh bacakan, boleh ya dok ya? Dan sobat saya juga ya oke. baik, terima kasih. Tadi juga sudah sejenak untuk beristirahat seperti saran dari Dokter Banu nih untuk kita mengambil jeda untuk beristirahat pada saat kita menatap layar gadget ataupun laptop ataupun komputer gitu ya. Dan ini ada pertanyaan dok dari Sobat Sehat yang sudah hadir. Ini ada dari Zoom, ada dari Mbak Fitriani Dwi Cahyani. Selamat sore dok, saya ingin bertanya. Banyak dijual atau disediakan kacamata baca di tempat-tempat tertentu. Sebetulnya itu kacamata plus atau bagaimana ya dok ya? Terima kasih. Monggo Dokter Banu. Ya oke. Kacamata baca ya. Kacamata baca itu basically adalah kacamata plus memang. Jadi dia dipakai bukan untuk melihat jauh, tapi untuk melihat objek dekat gitu. Objek dekat itu apa definisinya? Objek dekat itu definisinya ya paling enggak 30 sampai 50 cm ya. Jadi untuk makanya sebutannya kacamata baca gitu. Nah, kacamata baca memang terjadi apa namanya karena usia. Nah, itu umumnya dipakai memang usia 40 tahun ke atas gitu. Nah, itu memang nanti akan memiliki plus seperti itu. Jadi, nah kalau untuk kacamata plus itu karena dia sifatnya, nah tapi jadi lagi-lagi sebetulnya harus dicek juga karena kondisi pandangan jauhnya itu akan mempengaruhi plusnya, begitu. Misalkan orang -1 jauhnya, pada saat dia usia 40 tahun, ya dekatnya
mungkin bisa jadi netral karena harusnya +1. Nah, seperti itu. Jadi secara simpelnya sebetulnya, mau dijual atau enggak, ya itu sebetulnya kalau misalkan baiknya harusnya dicek dulu sih sebetulnya, Mhm. gitu. Jadi, kalau untuk yang jualan monggo kalau emang udah tahu ukurannya dan udah pas, mau langsung beli sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau belum pernah dicek, nah itu ada baiknya sih dicek dulu lah sekali kayak gitu, Mhm. untuk mengetahui kondisi aslinya ya, gitu. Mhm mhm, baik Dok. Jadi baiknya kita tidak langsung untuk memakai atau membeli, tapi tahu dulu gitu ya, dicek dulu. Nah ini mungkin menyambung Iya, pertanyaan dari sobat saya nih Dok, terkait dengan tidak boleh sembarangannya kita untuk memakai kacamata atau membeli kacamata. Dari sobat saya yang sudah hadir di WhatsApp juga dari Ibu Kuswahyu Yudiati. Selamat sore Ibu, terima kasih. Selamat sore Dokter Banu, izin bertanya. Kadang iseng ingin mencoba kacamata teman, yang mana berbeda-beda besar minusnya. Apakah itu berbahaya Dok? Terima kasih. enggak sih kalau bahaya sebenarnya, ya kalau orang pakai pakai kacamata orang lain yang nggak sesuai ukurannya itu sebetulnya bikin bikin kita nggak pas aja ukuran kacamatanya gitu loh. Dia bikin maaf, maksudnya bikin kita nggak pas, ya kan ukuran kacamatanya nggak pas, jadi bikin bikin penyesuaian di mata kita, itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita pakai contohnya gini deh, orang nggak minus pakai kacamata minus gitu kan. Nah itu pasti akan pusing karena ya dia terjadi overkoreksi tadi itu dia, harusnya nggak minus tapi dia pakai kacamata minus gitu. Jadi ya ya sebetulnya bukan nggak boleh ya, kalau mau nyoba-nyoba sih silahkan aja, siapa tahu, oh kok bisa pas ya. Tapi kan tetap maksudnya ada selisih-selisih yang tidak diketahui kalau misalkan kita nggak cek gitu. Nah jadi, eee, ya memang harus diketahui dulu ya, kalau nggak diketahui dulu kalau mau coba-coba, ya monggo aja tapi kan nggak tahu pastinya ya, gitu aja sih sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat frame-nya bagus, terus pengen nyoba gitu, Dok, pengen gitu. Iya, iya itu dia, makanya jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, Nggak apa-apa ya, eee, Dok, ya? kalau bahaya terus ke matanya jadi rusak gitu enggak sih, cuman kan ya ya masa mau bikin kacamata tapi nggak tahu ukurannya dulu kan, itu kan ya nanti jadinya akhirnya bikin 2 kali malahan ya. Udah Mhm. bikin gitu, terus ternyata bukan itu ukurannya nggak pas, dipakai jarak jauh nggak enak, jangka lama nggak enak, terus akhirnya harus bikin lagi gitu. Kan kacamata nggak murah juga soalnya gitu masalahnya. Mhm mhm. Baik, Dok. Lalu ini menyambung juga ada pertanyaan dari Ibu Sarini dari Minat KMPK. Selamat sore, Dok, izin bertanya. Mohon izin, share tips untuk mata lelah yang seharian udah Ya, lihat laptop, karena ya, sekarang kita lebih banyak menggunakan laptop dan juga handphone. Nah, ini pas banget untuk oke, sobat saya nih, Dok. Dan juga yang kedua, ya, apakah benar kalau mau cek mata disarankan untuk tidak tidur larut malam, Dok? Terima kasih, Dokter Wan. ya, Silahkan. oke, oke. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga, sangat relate dengan kondisi sekarang ya. Setelah pandemi ini terutama dengan maraknya gadget di mana-mana, baik usia anak kecil maupun yang dewasa, bahkan orang tua juga sekarang sudah hidup dengan gawai ya, kayak gitu. Jadi jangan salah loh, kadang-kadang orang tua juga di rumah mungkin sudah usia pensiun gitu, sudah nggak ada kerjaan, ya ujung-ujungnya memang yang dicari hiburannya dari handphone gitu. Jadi sekarang semua nggak melihat umur gitu sekarang gawai itu. Lah jadi ada tipsnya nih untuk semua, masyarakat ya tentang penggunaan penggunaan gawai terutama ya, terutama untuk terkait mata lelah itu atau kita sebutnya CVS, Computer Vision Syndrome ya. Jadi itu yang saya tadi bilang. Jadi ada rumusnya namanya Rule of 2020. Jadi kebetulan itu dicanangkan pas 2020, jadi gampang ingetnya ya, 2020, 2020 gitu. Itu pas pas awal pas pandemi ya, kayak gitu. Nah, itu jadi kebetulan pas pandemi, jadi itu pas 2020. Maksudnya apa 2020? Jadi, setiap 20 menit melihat gawai ya, kita paling enggak istirahat 20 detik. Jadi 20 menit melihat menatap layar gawai, kita paling tidak istirahat 20 menit. Kemudian ada lagi 20-nya. Kita melihat sesuatu yang jaraknya 20 feet, 20 kaki. Ini kenapa kaki? Karena yang bikin orang Eropa, jadi pakai satuannya, kalau pakai meter itu 6 sekian meter. Jadi gampangannya ya 20 kaki itu kurang lebih tadi 6 sekian meter. Jadi ya intinya kalau 6 meter kan ngelihat jauh ya. Terus kemudian posisi mata kita itu melihat ke apa namanya,
eh, ke komputer itu 20 inci. 20 inci itu kurang lebih 50 senti. Jadi juga ada. Jadi 20 ada banyak. Ada satu lagi 20-nya. Sudut kemiringan mata terhadap gadget itu 20 derajat. Jadi kalau kita ngelihat lurus kan 0 derajat. Nah, gadget itu harus dipakai 20 derajat lebih rendah daripada kalau kita melihat lurus. Jadi kita gampangannya nggak dangak gitu ya. Kalau di Jogja itu ya nggak dangak. Jadi agak melirik ke bawah sedikit. Itu tips dipakai secara internasional. Jadi rule of 2020 namanya. Jadi tadi kita ulang ya, 20 menit melihat gawai, istirahat paling tidak 20 detik, melihat sesuatu yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter, kemudian jarak mata kita terhadap layar gawainya itu adalah 20 inci atau kurang lebih sekitar 50 cm. Terus kemudian satu lagi tadi apa? 20 derajat lebih rendah dari mata kita posisi gawainya gitu. Kalau kita kayak zoom gini nih, nah itu lebih baik posisinya lebih rendah. Karena kalau misalkan saya contohin, kalau saya taruh tinggi, nanti akan begini nih. Nah, saya ngeliatnya begini nih. Nah, ya kayak gini. Itu akan menyebabkan mata lelah lebih cepat. Makanya saya taruh di lebih ke bawah 20 derajat. Nah, itu hal-hal itu secara teknis akan membantu mengurangi resiko mata lelah. Rule of 2020. Itu ada banyak yang pertanyaan juga, berapa lama sih dok sehari kayak gitu? Sebenarnya nggak ada acuan pasti ya. Acuan pasti memang kalau secara konsensus perjanjian secara ya kesepakatan bersama gitu mungkin 2 sampai 3 jam akumulasi melihat gadget itu yang paling aman. Jadi dikatakan kalau orang sudah lebih dari 3 jam dalam sehari itu berisiko mengalami computer vision syndrome ini. Nah, tapi sekarang kita juga sebetulnya tanya kembali juga ya, apa mungkin kita ngelihat gadget cuma 2 sampai 3 jam? Lah, sebenarnya kan udah hampir pasti nggak mungkin di era sekarang ini ya. Iya, Dok. Jadi dokter mata aja di rumah sakitnya status pasien sekarang udah nggak pakai kertas lagi, tapi pakainya sudah pakai e-medical record. Kita ngelihatnya layar komputer. Sekarang kalau jadi dokter mata aja, praktek sehari berapa jam? Apa mungkin praktek cuma 2 jam, 3 jam? Nggak mungkin kan? Nah, jadi sebetulnya simply to say, kita itu sekarang sudah semua orang ya yang bekerja dengan gawai ya, itu sangat berisiko terhadap computer vision syndrome. Makanya rule of 2020-nya harus jalan gitu. Itu ya. Jadi kita memang nggak bisa lepas dari gawai ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah satu, kita membatasi. Yang kedua tadi rule of 2020-nya jalan. Itu dia. Membatasinya gimana ya? Tadi salah satunya itu rule of 2020 kalau dijalanin kan jadi dibatasin ya. 20 menit kita istirahat lah dulu lah. 20 detik. Syukur-syukur bisa lebih gitu. Jadi makanya tadi bagus nih. 20 menit istirahat dulu, ngeliat lagu dulu. Nah, jadi kita nggak ngelihat ke layar komputer, kita ngelihat yang lain, kita ngelihat ke luar, kita ngelihat ke luar jendela kayak gitu. Gitu ya. Mhm. Baik dok, terima kasih. Rules of 20-nya Sobat Sehat ya, jangan lupa dicatat karena memang kita sudah akrab banget nih dok ya dengan aktivitas-aktivitas yang berbau digital. Betul. Jadi hampir kalau 3 jam mah kayaknya lebih dok. Iya, makanya itu dia. Jadi ya nggak usah yang dokter aja kena juga kok gitu. Jadi yang dokter mata aja bisa kena gitu. Jadi akhirnya ya memang kita sadari gitu bahwa itu memang sulit. Saya juga nggak mungkin gitu bilang nanti nggak boleh ya pakai handphone maksimal 2 jam. Ya sekarang sekolah aja tugasnya pakai upload di internet. Ya proses upload kan butuh waktu kan. Nah itu dia. Jadi sebetulnya memang ya kita sulit lah untuk lepas, cuman kita punya usaha-usaha untuk meminimalisir efek dari gadget tersebut ke mata kita gitu ya. Itu tadi dengan cara rule of 2020 tadi itu. Mhm. Baik dok, apakah lalu kontras-kontras itu perlu kita atur juga? Yes, nah itu dia. Ini tambahannya ya. Jadi ada di luar rule of 2020 itu kita punya kenal namanya contrast dan brightness. Jadi yang jelas mata kita itu jadi di layar gawai itu sebetulnya kalau kontras sebenarnya standar aja. Jadi yang penting kalau kontras itu yang penting standar. Jadi tidak perlu kalau kita kontras turun atau kontras kelebihan itu kerasa kok mata kita. Kalau mata kita udah capek itu berarti kontrasnya terlalu tinggi ya. Cuman sebenarnya yang paling bermakna itu adalah brightness-nya sebenarnya. Brightness. Jadi brightness itu kalau di handphone ya, kan ada tingkat kecerahan itu. Nah, itu tolong diatur paling maksimal 50%. Jadi nah permasalahannya adalah bagaimana kalau di di outdoor gitu.
Jadi kalau kita di outdoor pasti kita pengen naikin brightness-nya itu ya. Jadi, nah itu yang harus kita hindari ya. Jadi usahakan kalau lagi di outdoor, kita cari tempat teduh dulu baru ngeliat handphone atau ngelihat gadget gawai kita. Karena kalau kalau enggak, jadi secara nggak langsung buat ngelawan sinar matahari yang terang itu kan kita butuh brightness yang tinggi. Nah, secara nggak langsung itu apa ya, membuat ya mata kita bekerja lebih keras. Nah, jadi mungkin dari sekarang sudah kita biasakan untuk melihat sesuatu yang tidak terlalu terang ngejreng gitu. Jadi biasakan cukup cenderung cenderung kurang sedikit gitu. Jadi makanya kalau saya pakai handphone sekitar 30-40% aja brightness-nya. Ya, itu dia. Termasuk malam hari ya, kalau orang mau tidur kan lampu dimatiin atau lampu digelapin gitu ya. Iya. Nah, itu otomatis kita harus otomatis nurunin brightness-nya, apalagi kalau di ruangan gelap gitu ya, apalagi itu paling 10% aja cukup sebetulnya, Mhm. untuk mengurangi resiko tadi ya, mata lelah atau computer vision syndrome itu. Iya, Dok, apalagi kalau bangun tidur masih gelap langsung cek HP ya, Dok, ya? Langsung cek HP. Nah, itu kan benar, betul. Itu kan kerasa ya, wah kaget gitu. Makanya jadi dibiasain aja. Lumayan lebih hemat baterai juga kalau brightness-nya nggak terlalu terang ya, gitu. Mhm. Nggak Iya, perlu Dok. bawa power bank kemana-mana gitu. Jadi Dokter Baru terima kasih atas tipsnya ini sudah pada dicatat nih ya Sobat Sehat ini untuk, bekal kita ke depan nih dalam kita beraktivitas sehari-hari jadi rules of 20-nya dijalankan dan juga beristirahat itu tadi ya dan mengatur brightness-nya. Nah mungkin satu lagi Dok pertanyaannya dari Mbak Ya. Sarini Bu Sarini tadi, apakah benar kalau mau cek mata disarankan untuk tidak tidur larut Oh malam ya, Dok? sebetulnya cukup aja lah, nggak usah sampai yang asal kalau kalau yang jadi intinya gini, kalau kita ingin mengecek, terutama minus ya, jadi kondisi minus itu dipengaruhi juga oleh kondisi badan kita ya. Satu, badan kita harus fit, sehat gitu, nggak lagi sakit. Kemudian mata kita juga nggak lagi sakit. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah mata kita nggak lagi lelah. Itu yang saya bilang. Kalau kita lagi mata lelah, akan terjadi namanya miopia sementara tadi itu, atau minus sementara. Lah, kalau minus sementara, dikoreksi itu pasti kebacanya minus, seolah-olah minus. Padahal aslinya dengan istirahat dia akan membaik minusnya. Jadi sehingga kaitannya bukan masalah waktu tidur apa enggak, yang penting ngerasa badan fit aja sih sebenarnya nggak masalah. Terus badan sehat, mata kita sehat juga, dan tadi kalau bisa sebetulnya sebelum dicek kacamata itu sebetulnya disarankan istirahat gawai dulu ya, istirahat gawai sehari 2 hari ya. Jadi kalau bisa misalkan Sabtu Minggu nggak usah ngeliat gadget, Senin dicek kacamata, itu akan lebih baik daripada kita ngecek hari Sabtu. Padahal Senin sampai Jumat mata kita kerja keras banget gitu. Nah itu dia, pasti dokter mata nanti akan nyaranin istirahatin dulu gitu. Lebih saran istirahatin dulu, coba deh istirahatin dulu sehari 2 hari atau 3, ya gampangannya mungkin satu, ya kalau bisa beberapa hari lah ya kayak gitu, untuk tadi memastikan menghilangkan miopia sementaranya itu. Mhm mhm. Terima kasih Dok, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Sarini yang mungkin sudah bersiap nih mau cek-cek untuk lebih tahu mata kita, memastikan kesehatan mata kita dan Iya juga silakan. Caranya ke Vaskes 1 aja yang BPJS ya, ini ya kita konteksnya ya. Kalau kalau non BPJS atau asuransi lain sih setahu saya bisa langsung ke dokter mata gitu. Cuman kalau yang BPJS cukup ke Vaskes 1, dokter Vaskes 1-nya di mana, terus tinggal melaporkan aja keluhannya memang pandangan kabur, terus kemudian nanti biasanya Vaskes 1 akan langsung me-refer ke dokter spesialis mata sesuai dengan, jaringan Vaskes 1-nya itu ya, sesuai dengan sistem yang di BPJS. Biasanya itu akan diarahkan ke dokter spesialis mata langsung. Nah, di situ nanti baru tinggal datang, kemudian bisa konsultasi langsung ke dokter mata. Jadi sangat mudah sekarang untuk bertemu dokter spesialis mata, khususnya yang punya BPJS ya, seperti itu ya. Jadi dan itu gratis ya kan, ikut ke cover BPJS, gitu. sangat mudah bertemu dengan dokter mata Ya di bahkan kacamatanya setahu saya ya, ini kalau belum berubah kebijakannya ya, 2 tahun sekali tuh BPJS dapat diskon kacamata ya. Jadi wow, ada nanti setelah ke dokter spesialis mata kan dapat resep kacamata. Resep itu akan diverifikasi dulu oleh BPJS, kemudian nanti biasanya dari BPJS-nya akan ngeluarin resep untuk rujukan resep ke optik-optik yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, itu akan mendapatkan
semacam potongan seperti itu. Jadi lumayan kalau emang mau dipakai itu kalau nggak salah 2 tahun sekali ada fasilitas itu dari BPJS. Mau nanti coba di cross check lagi kalau saya salah ya. Saya kadang-kadang kita di dokter ya perubahan-perubahan kebijakan gitu kadang-kadang telat juga tahunya. Baik Dok, ini para sobat sehat kalau bicara soal diskon, dengar diskon ini pada semangat Dok. Nah itu dia. Terima kasih Dok atas informasinya. Mungkin terakhir Dok, pesan-pesan untuk sobat sehat yang mungkin mendengarkan Raisa Radio, plus juga tips memilih kacamata. Begitu Ya. Dok. Monggo Nah, silakan oke. Dokter Banu. Ya, jadi pokoknya yang pertama itu adalah kita jangan ragu untuk cek kondisi mata kita ya, jangan membuat kesimpulan sendiri dulu gitu. Dengan segala kemudahan aksesnya sebetulnya sekarang harapannya itu semua orang akses ke dokter spesialis mata itu agar bisa dipermudah. Jadi sudah sangat mudah ya, sehingga jangan ragu, jangan takut, pasti dibantu oleh dokter spesialis mata untuk mengetahui kondisinya. Setelah tahu kondisinya, jika memang ada kelainan kacamata, baik itu plus maupun minus, nah harap apa ya bisa digunakan kacamata itu secara terus-menerus. Mitos yang beredar di masyarakat itu adalah kalau kacamatanya dipakai minusnya akan nambah. Itu sama sekali hoax ya. Jadi sekarang itu saya kemana-mana saya selalu titip pesan bahwa itu hoax ya. Itu hoax, hati-hati. Kalau orang minus kacamatanya harusnya dipakai. Walaupun ukurannya misalkan katakanlah kacamatanya ukurannya kurang tepat aja, itu masih jauh lebih baik daripada yang nggak dipakai kacamatanya gitu. Jadi ini tolong bantu spread juga disebarkan ke masyarakat bahwa apa yang beredar di masyarakat itu hoax ya tentang masalah kacamata. Oh, kalau dipakai kacamatanya nanti akan nambah minusnya. Justru pertanyaannya, kalau sudah dipakai kacamata tapi minusnya nambah, pertanyaannya dipakai nggak kacamatanya? Dipakai rutin nggak kacamatanya? Itu yang jadi pertanyaan, bukan salah kacamatanya gitu. Nah, itu yang selalu saya campaign juga gitu loh, ya gitu. Terus kemudian rule of 2020, kita sekarang sudah hidup di era gadget, nggak bisa kita menghindari paparan gadget. Khususnya kalau kita hampir mustahil kalau kalau di kota besar kurang dari 3 jam itu sangat sulit ya, walaupun bisa sih sebetulnya ya, cuman paling tidak gimana cara mensiasatinya ya tadi rule of 2020-nya jalan tadi itu ya, itu dia. Terus tadi yang terakhir apa, sorry? Oh, memilih kacamata ya. Nah, jadi gini, khususnya buat yang peduli penampilan, jadi sebenarnya kayak saya pribadi ini pengalaman pribadi sih. Jadi saya tuh karena sering dari dulu sudah kacamata ya, selain akhirnya sekarang saya jadi tahu ilmunya, kemudian saya selalu share tentang informasi seperti ini. Saya juga punya permasalahan kalau saya nggak pakai kacamata, saya aneh ngeliat wajah saya gitu. Nah, jadi karena mungkin saya sudah terbiasa dengan penggunaan fashion kacamata ya. Jadi pilihlah kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah, yang cocok dipakai, yang menambah kepercayaan diri kita gitu. Sekarang kan kacamata banyak yang murah ya, maksudnya sekarang ya optik-optik online juga ada seperti itu ya. Ya asalkan yang penting kan periksanya ke dokter mata, cuman masalah bikin kacamatanya kan sebenarnya di mana aja bisa ya kayak gitu ya. Nah, maksudnya itu nggak jadi hambatan, model-model juga sekarang sudah banyak banget kayak gitu. Nggak harus yang mahal, ingat, nggak harus yang mahal ya. Mau lensa murah juga, yang penting ukurannya gitu. Mau lensa harga 1 juta sama lensa 100.000 harganya, kalau ukurannya keliru ya nggak ada artinya. Tapi lensa 100.000 kalau ukurannya benar, itu masih akan lebih baik daripada lensa 1 juta tapi ukurannya keliru. Nah, jadi gitu. Jadi itu nggak usah menjadi perdebatan di masyarakat, nggak usah menjadi perbedaan strata sosial, kacamata saya mahal, kacamata saya murah. No, yang penting adalah ukurannya. Nah, otomatis kalau yang penting adalah ukurannya, berarti yang ukur harus benar, yang harus kompeten lah itu dia. Jadi pemeriksaannya harus holistik. Nah, itu dia. Jadi mungkin pesan saya adalah pilihlah kacamata yang sesuai bentuk wajah, yang nyaman dipakai, secara hati itu serak gitu dipakainya. Kalau nggak serak dipakainya, mesti nggak betah dipakainya. Gitu. Syukur-syukur Oke. bisa menunjang penampilan, bisa menambah kepercayaan diri gitu. Ya, itu. Gitu. Luar biasa, baik Dok, terima kasih banyak. Tadi waktu Dokter Bandung mengatakan mahal murah nggak usah terlalu diperdebatkan, agak adem nih Dok ya. Jadi Oh iya benar. jadi nggak terlalu masalah ya Dok ya. Karena kacamata saya juga ini nggak mahal-mahal banget. Jadi tenang Baik aja. Dok. Yang Terima penting kasih banyak ukurannya.
Terima kasih banyak Dokter Banu sudah share tips-tipsnya. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita ya Sobat Saya, dan juga jangan lupa untuk Iya. share informasi ini kepada lingkungan Anda, keluarga Anda, Sobat Saya. Dan Sobat Saya baru saja mendengarkan, ini banyak yang baru saja datang dan mendengarkan, dan mohon maaf bila pertanyaan Anda belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu, dan Anda masih bisa menikmati obrolan santai di sore hari melalui podcast kami di Spotify dari Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Dokter Banu sudah berbagi kepada kita semua. Senang bertemu dengan Dokter Banu. Salam sehat Dok. Salam untuk keluarga di rumah. Salam sehat semuanya. Jangan Terima lupa kasih. periksa mata Siap Dok. ya. Terima kasih banyak Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Semoga obrolan di sore hari ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang berada di radio, di website maupun di Zoom. Saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.